Assalamualaikum semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sudah siap belajar? Berjumpa kembali dengan Miss Rini di YouTube channel MIT Nurul Iman 2 dalam pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum mulai belajar, mari kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pelajaran kita memasuki bab yang baru, yaitu pelajaran 4 yang berjudul sikap taat dan patuh. Kepada siapa saja kita harus taat dan patuh? Simak videonya sampai selesai. Selamat menyaksikan. Yang akan kita bahas pertama adalah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah menempati urutan pertama yang harus kita taati. Apa itu taat? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian taat adalah senantiasa tunduk, patuh, tidak berlaku curang, setia, sholih, dan kuat beribadah. Ketaatan berarti kepatuhan dan kesetiaan untuk mematuhi suatu perintah. Jadi, taat kepada Allah berarti kepatuhan untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, seperti membaca Al-Quran, sholat, dan lain-lain. Selain taat menjalankan apa yang Allah perintahkan, kita juga harus patuh untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Tentang perintah taat kepada Allah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulul amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita ingin menjadi hamba Allah yang taat dan patuh kepada Allah. Seseorang yang taat dan patuh kepada Allah akan memiliki ciri-ciri pada dirinya. Apa saja? 1. Patuh pada perintah Allah. 2. Menjalankan semua yang diperintahkan Allah. 3. Menjauhi larangan Allah. Dan 4. Tekun dalam beribadah sehingga menjadi orang yang soleh. Selanjutnya akan kita pelajari tentang hikmah taat dan patuh kepada Allah. Apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita taat dan patuh kepada Allah? Berikut ini jawabannya. Dengan taat dan patuh kepada Allah, maka kita akan disayang oleh Allah, Rasul-Nya, dan juga manusia. Kedua, akan mendapatkan pahala dari Allah. Ketiga, kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Dan keempat, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, tentunya kita ingin ya menjadi orang yang taat dan patuh kepada Allah. Ayo kita perbaiki diri kita agar menjadi hamba Allah yang taat dan patuh. Yang kedua, taat dan patuh kepada Rasul Allah. Artinya, berusaha mengamalkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam meneladani apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sebagai anak yang taat dan patuh, hendaknya kita meninggalkan apa saja yang dilarang dan dibenci oleh Rasulullah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat ke-7 yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Jika kita ingin menjadi hamba Allah yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, kita harus menjadi orang yang taat dan patuh. Berikut ini
Ciri-ciri orang yang taat dan patuh kepada Rasulullah. 1. Menjalankan semua perintah dan ajaran yang dibawa oleh Allah dan Rasul-Nya. Kedua, menjauhi larangan Allah dan juga Rasul-Nya. 3. Tekun dalam beribadah sehingga menjadi orang yang soleh. Dan keempat, meneladani akhlak dan perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mukmin yang sejati, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari akan mencontohkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Di antaranya, berpuasa sunnah, sholat tahajud atau sholat malam, membaca Al-Quran, sholat duha, dan masih banyak lagi ibadah lain yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan taat dan patuh kepada Rasulullah, apa saja yang akan kita dapatkan? Berikut ini adalah hikmah dari taat dan patuh kepada Rasulullah. 1. Akan diberikan pahala kebaikan oleh Allah. Kedua, akan dimasukkan ke dalam surga. 3. Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan selalu hidup di dalam jiwa seorang muslim. Dan kelima, bersalawat 1 kali kepada Rasulullah akan dibalas oleh Allah dengan 10 salawat. Rasulullah adalah kekasih Allah. Jika kita ingin dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Miss Rini akan memberikan tugas teman-teman menjawab soal yang Miss Rini berikan dalam bentuk voice note. Pertanyaannya 1. Apa yang dimaksud dengan taat dan patuh kepada Allah? 2. Apa yang dimaksud dengan taat dan patuh kepada Rasulullah? 3. Sebutkan masing-masing 2 contoh perbuatan yang pernah kamu lakukan sebagai bukti bahwa kamu 1. Taat dan patuh kepada Allah. 2. Taat dan patuh pada Rasulullah. Sebutkan masing-masing contohnya 2 ya. Selamat mengerjakan tugas. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita, pencipta kita, pemilik langit dan bumi beserta isinya. Allah adalah urutan pertama yang harus kita patuhi dan kita taati. Yang kedua adalah patuh dan taat kepada Rasulullah. Sampai di sini dulu materi untuk hari ini teman-teman. Kita masih lanjutkan pelajaran keempat tentang patuh dan taat. Kita berjumpa kembali di pekan berikutnya. Untuk hari ini kita tutup sampai di sini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.